Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul, tapi seperti biasa semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Apakah kamu pernah merasa cemas ketika harga saham jatuh? Atau sebaliknya, terlalu serakah ketika harga saham terus naik? Kamu bukan satu-satunya. Banyak investor yang terjebak dalam dua kondisi emosi yang paling kuat mempengaruhi keputusan mereka, yaitu takut dan serakah. Tapi apa yang sebenarnya terjadi di balik psikologi ini? Kenapa ketakutan dan keserakahan bisa mempengaruhi harga saham dengan begitu besar? Mari kita bahas. Psikologi investasi adalah sudut pandang yang mempelajari bagaimana perilaku dan emosi investor mempengaruhi keputusan mereka dalam pasar saham. Dalam dunia investasi, ada dua emosi yang sering kali mendominasi, ketakutan dan keserakahan. Kedua emosi ini tidak hanya mempengaruhi keputusan individu, tapi juga dapat menyebabkan volatilitas harga saham yang besar. Kenapa satu saham yang sama pada harga yang sama, ada yang menganggap murah sehingga dibeli, ada juga yang menganggap mahal sehingga dijual. Nah, jangankan saham, air mineral saja bisa begitu. Kamu bisa lihat perbandingannya di sini. Untuk gambar di atas, air mineral dijual dengan harga 90.000. Dan untuk gambar di bawah, air mineral juga dijual dengan harga 16.200. Pertanyaannya, apakah harga di atas yang mahal atau harga di bawah yang murah? Kamu tentu bisa menentukan pilihanmu. Itu tergantung dari segmen atau di mana kamu membeli air minum tersebut. Mungkin jika kamu membelinya di restoran bintang 5, harga 90.000 ini bisa dikatakan masih masuk akal. Tapi apabila kamu membeli di swalayan atau toko-toko kecil, mungkin harga 90.000 ini jadi tidak masuk akal. Begitu juga sebaliknya dengan air mineral dengan harga 16.200. Apabila kamu membelinya di restoran bintang 5, mungkin harga ini akan menjadi murah. Tapi apabila kamu membelinya di toko-toko kecil, mungkin harga 16.200 ini bisa dikatakan masuk akal. Ketakutan sering muncul ketika harga saham tiba-tiba turun tajam, memicu reaksi panik. Sebaliknya, keserakahan muncul ketika harga saham terus naik, dan investor merasa bisa kehilangan peluang besar jika tidak ikut membeli. Ketakutan adalah salah satu emosi yang paling kuat dalam investasi saham. Ketika pasar saham mulai turun, banyak investor cenderung panik dan mengambil keputusan terburu-buru, seperti menjual saham mereka tanpa analisis yang mendalam. Kita cenderung lebih membekas saat mengalami kerugian daripada memperoleh keuntungan. Kerugian sebesar 10 juta dirasakan jauh lebih menyakitkan dibandingkan keuntungan 10 juta. Ketakutan ini membuat investor lebih memilih untuk menghindari kerugian, meskipun itu berarti kehilangan kesempatan besar untuk bangkit kembali. Kenapa bisa seperti itu? Mari simak perhitungan berikut ini. Ini merupakan perbandingan. Pada simulasi pertama, harga belinya adalah 1.000 dan harga turun ke angka 800. Itu artinya kamu mengalami floating loss sebanyak 20%. Nah, sebaliknya, harga di 800 kembali ke 1.000, berarti kamu harus profit 25%. Dengan selisih harga yang sama yaitu Rp200 dari 1.000 ke 800 dan 800 ke 1.000, kamu bisa lihat sini. Untuk menghasilkan profit, kamu butuh usaha yang lebih besar dibandingkan mengalami kerugian. Nah, kita lihat untuk realita yang mungkin lebih yakin lagi. Apabila harga beli 1.000 dan turun ke angka 500, itu artinya kamu mengalami kerugian 50%. Nah, tapi apabila harga di 500 dan kembali saja ke angka awalnya yaitu 1.000, kamu harus profit 100%. Kamu bisa lihat di sini kan, kenapa orang saat mengalami kerugian akan lebih membekas dibandingkan saat mengalami keuntungan. Karena mereka membutuhkan usaha yang lebih keras untuk sekedar mengembalikan modal mereka. Di sisi lain, keserakahan muncul ketika harga saham naik. Investor merasa terdesak untuk membeli lebih banyak saham karena takut kehilangan peluang untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Inilah yang kita sebut sebagai greed atau keserakahan. Keserakahan seringkali menyebabkan investor membeli saham pada harga yang sudah terlalu tinggi, mengabaikan analisa yang telah dilakukan sebelumnya. Ini terjadi karena mereka merasa yakin bahwa harga saham akan terus naik. Namun emosi ini dapat beresiko besar, karena harga saham yang tinggi belum tentu mencerminkan nilai fundamental yang sesungguhnya. Ketakutan dan keserakahan tidak hanya mempengaruhi keputusan individu, tapi juga dapat mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Ketika banyak investor menjual saham karena takut, harga saham bisa jatuh drastis. Sebaliknya, ketika banyak investor membeli saham dengan harapan harga akan terus naik, pasar bisa mengalami bubble atau gelembung yang akhirnya meledak suatu saat nanti.
Kita lihat sebagai contoh kasusnya. Kamu bisa lihat, pada garis berwarna hijau ini, dulunya harga saham berada pada kisaran yang saya tentukan ini, kemudian naik signifikan hingga menyentuh angka tertingginya. Nah, bagi mereka yang melakukan keserakahan, mungkin mereka akan berpikir pada titik ini harga bisa naik lebih tinggi lagi. Tapi realitanya, harga bukan naik, melainkan terjun bebas hingga berada pada titik yang sangat rendah ini di tahun 2025. Artinya, mereka yang membeli di titik paling tinggi ini mengalami floating loss yang sangat signifikan. Tapi, berbeda dengan mereka yang membeli di titik di tahun 2015 hingga 2016 ini dan menjual di tahun 2019. Jadi, bagaimana kita bisa mengelola psikologi ketakutan dan keserakahan ini? Berikut beberapa tips untuk kamu. Pertama, tetapkan rencana investasi yang jelas. Memiliki tujuan dan strategi investasi yang jelas akan membantu kamu tetap tenang saat pasar bergejolak. Kamu fokus kemana? Capital gain atau dividen? Jika harga saham turun dan dividen tetap kamu terima, apakah kamu harus panik? Begitu juga sebaliknya. Selain itu, kamu juga bisa lihat, kamu time frame jangka pendek atau jangka panjang. Mungkin jangka pendek, jika harganya turun, kamu akan panik. Tapi jika kamu time frame jangka panjang dan dana itu belum akan digunakan, tentu bisa lebih tenang. Diversifikasi portofolio atau money management. Dengan memiliki portofolio yang terdiversifikasi atau money management yang baik, kamu bisa meminimalkan risiko besar yang disebabkan oleh ketakutan dan keserakahan pada saham tertentu. Misalnya, kamu membeli saham dan harga sahamnya turun. Apabila kamu masih memiliki dana untuk average down, seharusnya psikologimu bisa menjadi lebih tenang. Tapi apabila dana kamu sudah habis, mungkin kamu menjadi lebih panik. Ketiga, kontrol emosi. Cobalah untuk tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi pasar yang cepat. Pastikan kamu tidak membuat keputusan yang impulsif berdasarkan emosi. Ini tentu tidak hanya di pasar modal, tapi dari segi kehidupan kita secara keseluruhan. Entah itu keputusan dalam pekerjaan, keputusan dalam keluarga, keputusan dalam hubungan, dan lain-lain. Intinya, saat kita merasakan emosi yang bergejolak, sebaiknya jangan mengambil keputusan saat itu, karena biasanya kita menjadi tidak rasional. Keempat, gunakan dasar dalam pengambilan keputusan. Memahami alasan di balik pergerakan harga saham bisa membantu kamu membuat keputusan investasi yang lebih bijak. Kamu tahu alasan kenapa jual, dan kamu tahu juga alasan kenapa harus beli saham tersebut. Ketakutan dan keserakahan adalah bagian dari sifat manusia. Tetapi dalam dunia investasi, penting untuk mengelola emosi-emosi tersebut agar bisa membuat keputusan yang lebih rasional. Dengan memahami psikologi pasar, kita bisa menghindari jebakan emosi yang dapat merugikan kita. Sebagai informasi, apabila kamu mau belajar lebih detail tentang psikologi saham, baik itu hubungan antara rasional dan emosional, masalah takut dan serakah, respon terhadap profit dan loss, apa yang harus dilakukan saat harga turun, bagaimana menyikapi saat harga naik, strategi minim psikologi, dan lain-lain, mungkin ebook psikologi saham ini bisa membantu. Untuk info pembelian, silakan chat WA pada nomor di awal dan di akhir video. Pasar saham dapat memberikan peluang besar bagi para investor, tetapi juga penuh dengan jebakan yang bisa merugikan. Jebakan pasar saham adalah situasi atau kondisi yang dapat menyebabkan investor membuat keputusan yang buruk, yang akhirnya mengarah pada kerugian. Jebakan ini seringkali terjadi karena emosi, ketidaktahuan, atau pengaruh eksternal yang menyesatkan. Berikut adalah beberapa jebakan umum di pasar saham dan cara untuk menghindarinya. Pertama, FOMO atau Fear of Missing Out. FOMO adalah perasaan takut ketinggalan peluang besar yang seringkali mendorong investor untuk membeli saham secara terburu-buru ketika harga saham sedang naik tajam. Begitu juga menjual saham terburu-buru saat harga sedang turun tajam. Banyak orang membeli saham karena melihat orang lain mendapatkan keuntungan besar tanpa melakukan riset yang cukup detail. Begitu juga sebaliknya. Banyak yang menjual saham hanya karena takut harganya turun lebih dalam lagi dan berita yang beredar di mana-mana. Contoh misalnya, saat harga saham sebuah perusahaan teknologi melonjak 30% dalam waktu singkat, investor tergoda untuk ikut membeli saham tersebut tanpa mengevaluasi valuasi atau prospek jangka panjangnya. Bagaimana cara menghindarinya? Penting untuk tetap tenang dan melakukan riset mendalam tentang saham yang akan dibeli. Jangan tergoda oleh tren sementara atau keputusan orang lain. Selalu tentukan batasan dan tujuan investasi kamu sendiri. Poin kedua, overconfidence atau terlalu percaya diri. Overconfidence terjadi ketika seorang investor merasa terlalu yakin dengan kemampuan atau pengetahuan mereka, yang menyebabkan mereka mengambil risiko yang lebih besar dari yang seharusnya. Artinya, mereka tidak lagi mau mendengar perkataan orang lain, tidak mau mendengar masukan orang lain, dan hanya berpikir bahwa mereka yang paling tahu segalanya.
Contoh, investor yang terlalu percaya diri mungkin terus-menerus membeli saham berdasarkan prediksi pribadi tanpa mempertimbangkan analisis fundamental atau teknikal yang lebih luas. Tentu kita harus memiliki keyakinan saat akan membeli saham berdasarkan analisa kita pribadi. Tapi itu bukan berarti kita langsung menutup mata dengan berbagai pendapat dan berbagai fakta yang ada di lapangan. Kita juga harus melihat dari dua sisi. Cara menghindarinya, kenali keterbatasan kamu dan lakukan riset yang komprehensif. Jangan biarkan rasa percaya diri berlebihan mengaburkan penilaian kamu terhadap suatu saham atau perusahaan. Poin ketiga, membeli berdasarkan rumor atau berita sensasional. Banyak investor yang terjebak dalam investasi berdasarkan rumor atau berita sensasional yang beredar, tanpa verifikasi sumbernya. Hal ini seringkali mengarah pada keputusan yang terburu-buru dan merugikan. Contoh, berita tentang sebuah perusahaan yang akan segera diakuisisi bisa menyebabkan lonjakan harga saham. Namun jika ternyata informasi tersebut tidak benar, investor yang membeli saham berdasarkan rumor ini bisa mengalami kerugian. Sudah banyak contoh kasusnya di Bursa Efek Indonesia. Bagaimana cara menghindarinya? Pastikan untuk memeriksa keakuratan informasi sebelum bertindak. Selalu lakukan analisis mendalam dan gunakan sumber informasi yang terpercaya. Poin keempat, panic selling, menjual karena ketakutan. Salah satu jebakan terbesar adalah menjual saham dengan kondisi panik ketika harga saham turun tajam. Padahal ini mungkin bukan waktu yang tepat untuk menjual. Banyak investor yang merasa takut akan kerugian lebih besar dan akhirnya menjual saham pada titik terendah hanya untuk melihat harga saham tersebut rebound kemudian. Contoh, harga saham sebuah perusahaan jatuh drastis karena rumor negatif sementara dasar fundamental perusahaan tersebut tetap kuat. Investor yang takut akan kehilangan lebih banyak uang memutuskan untuk menjual, padahal saham tersebut kemudian naik kembali. Alhasil, dia menyesal. Cara menghindari, tentukan strategi keluar kamu sebelum membeli saham dan stick to the plan. Artinya, sebelum memencet tombol buy untuk pertama kali, kamu sudah tahu ingin beli di harga berapa, ingin dijual di harga berapa. Jangan biarkan emosi kamu mengambil alih keputusan investasi. Pertimbangkan jangka panjang dan pastikan kamu beli saham yang memiliki fundamental kuat apabila kamu seorang fundamentalis. Poin kelima, mengejar keuntungan cepat atau short-term thinking. Banyak investor yang terjebak dalam pola pikir ingin mendapatkan keuntungan cepat dalam waktu singkat, tanpa memperhatikan prospek jangka panjang dari saham tersebut. Contoh, seorang investor membeli saham karena harganya naik dalam beberapa hari terakhir, tanpa memeriksa prospek keuangan dan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Cara menghindarinya, fokuslah pada investasi jangka panjang dan analisis fundamental yang mendalam. Hindari membeli saham hanya karena fluktuasi harga jangka pendek. Berikut ini kesimpulannya. Pasar saham memang menawarkan peluang besar, tapi juga dipenuhi dengan jebakan yang bisa menyebabkan kerugian besar jika tidak berhati-hati. Untuk menghindari jebakan ini, investor perlu memiliki pendekatan yang disiplin dan rasional. Fokus pada riset yang mendalam dan menjaga emosi agar tidak terjebak dalam keputusan yang didorong oleh ketakutan atau keserakahan. Ingatlah bahwa investasi saham bukan jalan pintas untuk kaya, melainkan proses jangka panjang yang membutuhkan ketekunan dan kebijaksanaan. Saran saya, kamu jangan dulu average down jika belum nonton video ini hingga selesai. Karena pada video ini saya akan menjelaskan berbagai topik yang berkaitan dengan average down, tentu saja dengan skenario dengan bukti nyata yang real. Pada intinya, sebenarnya tujuan average down hanya dua ini. Yang pertama, memperkecil harga rata-rata, di mana semakin banyak kita melakukan pembelian saham pada harga yang lebih rendah, otomatis harga rata-rata yang kita miliki akan semakin rendah juga. Dan diharapkan nantinya, apabila harga saham mengalami kenaikan di kemudian hari, keuntungannya bisa lebih maksimal dibandingkan kita tidak melakukan average down. Dan di sisi yang lain, apabila harga sahamnya turun lebih dalam, kita memiliki harga rata-rata yang tidak terlalu jauh dengan harga pada saat mengalami penurunan. Kedua, mengumpulkan lembar saham agar semakin banyak. Selain memperkecil harga rata-rata, tujuan berikutnya adalah mengumpulkan lembar saham. Semakin banyak lembar saham yang kita miliki akan berdampak kepada dua hal. Yang pertama, tentu saja apabila harga saham naik, keuntungan menjadi lebih besar. Dan yang kedua, apabila perusahaan membagikan dividen, tentu saja dividen yang kita terima semakin banyak, karena lembar saham yang kita miliki juga semakin banyak. Nah, tapi di sisi yang lain, kamu juga harus mempertimbangkan risiko. Apabila lembar saham semakin banyak, tentu saja jika perusahaan ini harga sahamnya turun signifikan akan berdampak kepada semakin banyak juga kerugian yang akan diterima.
Untuk melakukan average down setidaknya berdasarkan 4 sumber ini. Yang pertama, sisa modal awal. Kamu mungkin sudah membeli saham dengan berbagai harga tertentu dan memiliki sisa dana, yang mana sisa dana itu bisa dilakukan untuk average down. Kedua, dana top up. Kamu mungkin modal awalnya sudah dipakai semua untuk membeli saham dan harus melakukan top up dana dari penghasilan rutin yang kamu terima agar bisa melakukan average down. Ketiga, dividen yang diterima. Kamu mungkin akan menerima dividen dari pembagian dividen yang dilakukan oleh perusahaan biasanya 1 kali dalam 1 tahun. Dan dividen itu bisa kamu gunakan untuk melakukan average down atau yang biasa disebut dengan reinvest dividen. Keempat, hasil penjualan saham yang lain. Mungkin ada saham-saham tertentu di mana kamu melakukan take profit ataupun melakukan cut loss dan hasil penjualan dari saham tersebut dananya bisa kamu alokasikan untuk melakukan average down pada saham yang lain. Itulah kira-kira 4 sumber dana untuk melakukan average down. Nah, ini merupakan skenario yang saya tulis di ebook The Stock Market perihal skenario money management berdasarkan risk profile investor. Setidaknya terbagi ke dalam 3 kategori umum. Yang pertama adalah investor konservatif, moderat, dan agresif. Bedanya apa? Untuk investor konservatif di mana biasanya alokasi money manajemennya berbentuk seperti piramida, yang mana untuk dana awal biasanya sedikit, dana di tengah biasanya lebih banyak, dan dana yang paling bawah biasanya lebih banyak. Untuk investor moderat biasanya alokasi dananya seimbang dari harga ke harga, entah itu harga yang tinggi maupun harga yang rendah. Sedangkan untuk investor agresif, biasanya alokasi dananya itu adalah piramida terbalik, di mana pada harga tinggi mereka membeli dengan uang yang lebih banyak, kemudian berangsur-angsur nominal pembeliannya menjadi lebih kecil saat harga saham mengalami penurunan. Sebenarnya untuk risk profile ini memiliki keunggulannya masing-masing. Ada keunggulannya, ada juga resikonya. Contohnya seperti investor konservatif. Apabila harga saham mengalami penurunan, memang secara harga rata-rata mereka memiliki keuntungan karena membeli lebih banyak pada harga yang lebih rendah, sehingga harga rata-ratanya bisa semakin rendah. Sebaliknya investor agresif, karena sudah membeli banyak di harga atas, maka apabila harga turun lebih dalam lagi, mereka hanya melakukan average down dengan dana yang lebih kecil. Alhasil, harga rata-ratanya menjadi lebih rendah. Tapi jika dibalik, apabila harga saham mengalami kenaikan, untuk investor konservatif akan mengalami kerugian karena tidak bisa membeli dengan uang yang banyak saat harga saham masih tinggi. Sebaliknya, untuk investor agresif, mereka akan memiliki keuntungan yang lebih besar karena sudah membeli saham dengan uang yang lebih banyak pada harga yang cenderung lebih tinggi. Nah, di tengah-tengah ada investor moderat yang mana melakukan pembelian pada rentang harga tertentu dengan nominal uang yang sama, alias tidak berubah mau harganya tinggi ataupun harganya rendah. Untuk pembahasan lengkapnya, saya sudah tulis di ebook The Stock Market. Nah, mari kita masuk ke contoh saja supaya pembahasan menjadi lebih nyata. Saat video ini dibuat, kita akan menggunakan saham BMRI. Nah, biasanya kamu komplain kan kenapa saya selalu menggunakan saham BBRI. Pada video ini, saya akan menggunakan saham BMRI, mengingat harga sahamnya juga turun cukup signifikan saat video ini dibuat. Bisa kamu lihat, dulunya harga sahamnya pernah berada di atas angka 7.000, tapi kini hanya berada pada angka 5.150. Dan ingat, dulunya harga sahamnya pernah menyentuh angka 2.000 pada tahun 2020. Nanti kita akan gunakan beberapa skenario untuk melakukan simulasi average down saham BMRI ini. Sebelum lebih lanjut, kita lihat dulu terkait contoh nyata dari profil risiko yang tadi sudah kita bahas, yaitu konservatif, moderat, dan agresif. Kita ambil contohnya, misalkan untuk profil risiko konservatif, dengan alokasi dana 100 juta rupiah dan kita asumsikan terjadi pembelian 3 harga, yaitu 6.500 sebanyak 2.000 lembar, 6.000 sebanyak 3.000 lembar, dan 5.000 sebanyak 4.000 lembar. Bisa kamu lihat di sini, jumlah lembarnya semakin banyak jika harga sahamnya turun menjadi lebih rendah. Di 6.500 beli 2.000 lembar, tapi di 5.000 sudah beli 4.000 lembar. Hal ini sesuai dengan skenario yang tadi kita bahas, di mana dengan sistem piramida. Semakin harga turun, semakin banyak lembar saham yang dibeli. Begitu juga dengan alokasi dananya, dari 13 juta, 18 juta, dan 20 juta. Dengan skenario ini, apabila diasumsikan dilakukan 3 kali pembelian, maka harga rata-ratanya adalah 5.667 saat harga saham turun ke angka 5.000. Oh iya, sebagai informasi, untuk tabel ini merupakan bonus yang akan kamu dapatkan saat kamu melakukan pembelian ebook Strategi Nabung Saham. Ini merupakan tabel simulasi yang bisa kamu lakukan untuk melakukan perhitungan simulasi harga rata-rata saat melakukan average down dari harga ke harga. Kemudian kita masuk kepada risk profile moderat.
Nah, untuk risk profile yang moderat ini, kita akan melakukan pembelian dengan jumlah lembar saham yang sama, yaitu 3.000 lembar. Artinya, entah itu harganya 6.500, 6.000 maupun 5.000, jumlah lembar saham yang kita miliki adalah sama untuk setiap harga. Dan dampaknya, harga average menjadi 5.833. Tentu saja angka ini lebih tinggi dibandingkan tadi profil risiko konservatif. Karena lembar saham yang dimiliki adalah tetap tidak seperti sebelumnya, semakin harga turun semakin banyak. Bagaimana dari sisi risiko agresif? Sebaliknya, untuk risiko agresif, kita melakukan pembelian lebih banyak pada harga yang lebih tinggi. Artinya di harga 6.500, lembar saham kita 4.000, 6.000 jumlah lembar saham kita menjadi 3.000, dan harga 5.000 jumlah lembar saham kita menjadi Rp2.000. Begitu juga dengan alokasi dananya, dari 26.000 turun menjadi 18, turun menjadi 10.000. Harga average down kita menjadi Rp6.000. Nah, dari 3 skenario ini kamu bisa lihat bahwa profil risiko agresif memiliki harga rata-rata yang jauh lebih tinggi dibandingkan moderat dan tentu saja dibandingkan risiko konservatif. Dan di sisi yang lain, profil risiko konservatif memiliki harga rata-rata yang paling rendah apabila harga saham mengalami penurunan. Itu merupakan skenario dari 3 risk profile yang bisa kamu lihat berdasarkan tampilan yang ada ini. Nah, dengan kata lain, kita hanya memiliki sisa dana 49 juta untuk resiko konservatif, 47,5 juta untuk resiko moderat, dan 46 juta untuk resiko agresif. Bagaimana kita memanfaatkan sisa dana tersebut untuk melakukan average down apabila harga sahamnya turun lebih dalam lagi? Kita akan membahas pada pembahasan selanjutnya. Sekarang, mari kita bahas beberapa contoh skenario average down. Tapi sebelum itu, seperti yang sudah saya katakan tadi, pada tahun 2020, harga terendah BMRI berada di kisaran angka Rp2.000. Dan mungkin bahkan bisa lebih rendah lagi. Kenapa saya menggunakan angka Rp2.000 ini? Banyak yang mengatakan bahwa tahun 2020 kan krisis, dan kita tidak bisa membandingkan dengan tahun 2025. Meskipun begitu, saya pribadi tetap memiliki profil risiko yang lebih konservatif, di mana melihat harga terendah yang pernah dicapai. Artinya secara logika, meskipun kondisinya berbeda, tapi apabila di masa lalu saham tersebut pernah turun hingga ke angka 2.000, tidak menutup kemungkinan juga harga sahamnya bisa kembali ke angka tersebut di tahun ini. Memang ini merupakan hal yang berbeda, mengingat di tahun 2020 terjadi krisis dan di tahun 2025 tidak ada krisis. Sehingga kita tidak bisa membandingkan antara 2 tahun yang berbeda, setidaknya hingga video ini dibuat pada tanggal 8 Februari tahun 2025. Nah, ini merupakan perhitungan skenario dari 3 risk profile tersebut. Misalkan untuk profil risiko konservatif. Apabila kita melakukan simulasi ini, hal pertama yang harus kita lihat adalah berapa harga terendah yang harus kamu antisipasi. Contohnya seperti saham BMRI ini, harga terendahnya di angka kisaran Rp2.000. Apabila kita memasukkan unsur angka harga saham Rp2.000 pada risiko profil konservatif ini, kita asumsikan membeli sebanyak 5.000 lembar. Artinya jumlah lembar yang kita beli ini jauh lebih besar dari pembelian awal kita, yaitu 2.000, 3.000 maupun 4.000 lembar. Meski begitu sebenarnya alokasi dana yang kita beli hanya 10 juta rupiah saja, dan ini lebih rendah dibandingkan 3 pembelian di awal. Nah, untuk kondisi saat ini, harga rata-ratanya akan turun dari 5.667 menjadi 4.357 apabila kita melakukan pembelian pada harga terendah. Tapi, tidak hanya sampai di situ saja. Kita harus memikirkan skenario terburuk yang mungkin bisa terjadi. Kalau harga saham BMRI ini turun mencapai angka Rp1.000, memang ini rasanya tidak masuk akal, bahkan sangat tidak masuk akal. Tapi, di sini kita harus mengantisipasi potensi risiko yang bisa terjadi. Meskipun itu rasanya tidak masuk akal, tapi bagaimana jika itu terjadi? Ingat, ada satu saham yang dulunya harga sahamnya Rp5.000, tapi kini hanya tersisa di bawah Rp1.000. Ada juga saham yang dulunya di angka Rp100.000, tapi kini hanya tersisa belasan ribu rupiah. Tidak ada yang tidak mungkin di pasar saham. Tentu saja dengan berbagai pertimbangan yang harus kita lakukan analisa. Untuk itulah, untuk melakukan average down, kita harus memikirkan skenario terburuk yang mungkin bisa saja terjadi. Meskipun itu rasanya hampir mustahil untuk terjadi, tapi kita harus mempersiapkannya dalam perhitungan average down kita, agar supaya analisa dan money management kita menjadi lebih konservatif dari pembahasan ini. Nah, bisa kamu lihat di sini. Saat harga terendahnya 2.000, kita melakukan pembelian sebanyak 5.000 lembar. Itu artinya kita asumsikan apabila harga sahamnya turun setengah atau 50% dari harga terendah yang pernah kita capai. Artinya dari harga 2.000 ini turun menjadi Rp1.000.
Dan di saat yang sama, jumlah pembelian lembar saham kita kalikan 2 dari yang awalnya Rp5.000 menjadi Rp10.000. Dan alokasi modal kita sebenarnya sama, yaitu hanya Rp10 juta. Jika kondisi ini terjadi, sebenarnya harga rata-rata kita menjadi Rp2.958 saat harga sahamnya turun ke angka Rp1.000. Tentu saja ini bisa memperkecil harga rata-rata yang kita miliki karena kita terus mengantisipasi apabila harganya turun ke harga yang sampai tidak masuk akal. Nah, dengan skenario ini sebenarnya kita masih memiliki sisa dana sebanyak 29 juta. Angka 29 juta ini terserah kamu. Kamu ingin alokasikan untuk membeli harga saham di angka berapa? Karena anggaplah harga saham BMRI saat video ini dibuat di angka Rp5.000. Tentu untuk menurun hingga ke angka Rp2.000 dan Rp1.000 masih memiliki perjalanan yang cukup panjang. Sehingga masih tersisa beberapa skenario yang bisa kamu lakukan. Entah itu kamu beli di harga Rp4.500, entah itu kamu beli di harga Rp4.000, terserah kamu. Setidaknya angka 29 juta sisa dana ini bisa kamu alokasikan ke dalam beberapa harga tertentu. Tapi di sisi yang lain, kamu sudah memiliki bumper di mana sudah mempersiapkan apabila harga sahamnya turun ke angka Rp2.000 atau Rp1.000. Tentu saja ini hanya jika kita menggunakan modal awal yang kita miliki. Seperti yang sudah saya katakan tadi, sumber untuk average down sebenarnya terdiri dari 4 aspek. Yang pertama sisa modal, kedua dana top up, dividen yang diterima, dan hasil penjualan saham yang lain. Kita hanya bahas dari poin pertama saja, yaitu sisa modal awal. Sedangkan kamu bisa memanfaatkan 3 kesempatan lainnya, yaitu melalui dana top up, dividen yang diterima, dan hasil penjualan saham yang lain. Nah, sebagai contoh, dengan simulasi yang tadi kita bahas, artinya apabila harga sahamnya turun semakin dalam, mungkin saja untuk harga pembelian di angka Rp2.000 dan Rp1.000 ini, kamu bisa mengalokasikan dana yang jauh lebih besar dari Rp10 juta. Entah itu 20 juta, 30 juta, dan seterusnya. Dan hal itu akan berdampak kepada harga rata-rata yang menjadi semakin lebih rendah lagi. Nah, bagaimana untuk profil resiko moderat? Skenario-nya sama seperti tadi, di mana melakukan pembelian pada harga yang paling rendah yaitu Rp2.000 dan dikurangi 50%. Dan artinya dialokasikan dana juga di harga Rp1.000. Sama seperti tadi, di sini untuk profil risiko moderat tersisa dana Rp27,5 juta. Sedangkan untuk risiko agresif tersisa dana Rp26 juta. Bisa kamu lihat di sini untuk 3 skenario ini, apabila harga saham turun ke angka yang tidak masuk akal, katakanlah Rp1.000, harga rata-rata untuk profil risiko agresif adalah Rp3.083, moderat Rp3.021, dan konservatif Rp2.958. Tentu saja dengan skenario ini, kita bisa memitigasi risiko terkait penurunan harga saham dengan memperkirakan untuk melakukan average down pada harga terendah dan setengah dari harga terendah tersebut. Tentu saja ini merupakan simulasi saja, kamu harus mempertimbangkan dengan berbagai analisa yang bisa kamu gunakan. Apabila kemudian fundamental perusahaan berubah dari yang awalnya bagus menjadi kurang bagus, kamu tentu tidak harus melakukan average down tapi bisa melakukan cut loss. Ada berbagai banyak opsi pilihan yang bisa kamu lakukan untuk saham-saham yang akan kamu analisa. Dan ingat, setiap saham punya cara pandang yang berbeda. Mungkin di saham A kamu harus cut loss, di saham B kamu harus average down. Semuanya kembali lagi kepada cara analisa dan keyakinan kamu untuk melakukan average down atau cut loss di saham-saham tertentu. Tapi setidaknya dengan skenario ini, kamu bisa memitigasi risiko dengan memperkecil harga rata-rata dari pembelian kamu. Caranya sebenarnya sangat sederhana, di mana kamu mencari harga terendah yang pernah dicapai oleh perusahaan itu, dan kamu bagi 50% dari harga tersebut. Alokasikan dana untuk menjaga apabila harga sahamnya turun ke angka tersebut. Sedangkan bagaimana jika harga sahamnya tidak turun ke angka tersebut kemudian mengalami kenaikan harga? Tentu saja itu merupakan hal yang bagus, karena setiap kita tentu berharap harga sahamnya bisa naik lebih tinggi lagi sehingga memperoleh keuntungan. Dan artinya kamu masih memiliki sisa dana yang tidak perlu kamu gunakan untuk melakukan pembelian. Tapi di sisi yang lain, kamu juga bisa memanfaatkan selisih dana yang bisa kamu peroleh untuk melakukan pembelian pada beberapa harga tertentu. Contohnya seperti resiko konservatif ini dengan sisa dana 29 juta, selain dari dana pembelian di harga 2.000 dan 1.000, kamu bisa melakukan pembelian pada beberapa variasi harga, entah itu 4.700, 4.800, 5.000, 3.000, dan seterusnya. Yang penting intinya, kamu sudah memiliki alokasi dana untuk harga terendahnya. Kira-kira seperti itulah alokasi money management yang bisa mungkin kamu jadikan referensi saat harga saham mengalami penurunan. Ingat, ini bukan menghilangkan risiko,
tapi meminimalisir potensi risiko yang bisa terjadi. Dan setiap saham punya preferensi yang berbeda-beda. Seperti yang saya katakan tadi, kamu harus analisa dulu. Apabila kamu yakin, silakan average down. Tapi jika kamu tidak yakin atau saham tersebut memang sudah jelek, sebaiknya jangan average down tapi lakukan cut loss. Setiap orang punya cara analisanya yang berbeda dan memiliki keyakinan juga yang tentu berbeda. Kesimpulan, sebelum average down, buat skenario terburuknya dulu. Pakai hitungan matematika sederhana saja. Bagaimana jika harga turun ke angka terendah atau bahkan lebih rendah lagi? Apa yang harus saya lakukan? Kita tidak boleh hanya berbicara tentang mustahil ataupun hal itu tidak mungkin. Karena ingat, di pasar saham tidak ada yang tidak mungkin. Saham bagus bisa menjadi jelek, harga saham yang dulunya tinggi bisa menjadi sangat rendah. Sudah banyak fakta yang membuktikan hal tersebut. Artinya, kita harus memitigasi risiko sebaik mungkin agar jangan sampai jika hal itu terjadi, kita tidak ada persiapan dan akhirnya malah pusing sendiri. Semoga video ini bermanfaat ya. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.